Ada 1.000-an yang luka-luka dirawat di rumah sakit, ada 40.000 rumah hancur. Mudah-mudahan dengan doa warga Kota Bekasi, apalagi dibantu dengan sedekahnya, minimal ukhuwah Islamiyah dan insaniyah kita menjadi sebuah ukuran bahwa Kota Bekasi dilindungi Allah juga, tapi juga orang-orangnya orang-orang baik, orang soleh-solehah dan ahli sedekah. Terima kasih, itu saya kira update dari Pak Gubernur dan kenapa OPOP ini penting. Bahkan yang terbaik saya kasih hadiah pameran sampai ke Turki ya, ke luar negeri, sehingga makanya di Zoom ini pembelinya dari luar negeri juga ada. Udah ada total berapa off-taker? Sudah ada 70 perusahaan di Indonesia dan luar negeri yang siap membeli produk-produk pesantren di Jawa Barat yang berkualitas. Bukan ece-ece ya Bu, ini barang bukan asal ada. Tadi contohnya Bu, tadi itu apa yang jualannya keripik. Tadi sebelum ada OPOP Bu, jualannya cuma pakai plastik ya, kayak di pasar-pasar, harganya jadi murah. Setelah kita desain logonya, bungkusnya menjadi keren, seperti di supermarket, harganya kayak di Sumedang bisa naik 2 kali lipat. Nah itu peran OPOP meningkatkan kualitas ekonomi dari warganya. Terima kasih hatur nuhun, itu update-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Itu tadi beberapa hal. Saya juga ingin tanya sama teman-teman. Barangkali ada yang dari luar. Apakah yang sudah juga ikut studi banding, bukan studi banding, kunjungan ya ke Jawa Timur atau kita ajak ke Jawa Tengah. Apakah di provinsi lain ada peran gubernur seperti ini untuk pesantren? Betul? Jadi untuk Kalimantan Selatan, alhamdulillah Pak Gubernur diadop kegiatan kita. Ada pameran khusus One Pesantren One Product. Yang di Jawa Tengah kunjungan ke kita. Yang Jawa Timur juga kunjungan ke kita. Sumatera Barat sekarang hadir kepala dinasnya ingin juga mengadopsi kegiatan One Pesantren One Product. Tepuk tangan buat beliau yang memang menargetkan semenjak 2019 sampai 2022 5.000 dan insya Allah akan tercapai. Mohon doa dan dukungannya agar beliau juga sukses seperti itu. 17 pesantren juara, 1 OPOP, kredit mesra, dan alhamdulillah dua-duanya yang menjadi pelimpahan kepada Dinas Koperasi menjadi top 45 juara dari PAN RB. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Selanjutnya sedikit saja saya akan bertanya satu pertanyaan buat Evermos dan Pak Bambang. Karena selama ini dan juga untuk temu bisnis hari ini temanya adalah pesantren mendukung ketahanan pangan. Selama ini strategi apa sih yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung pesantren-pesantren yang ada atau alumni-alumni pesantren yang selain Al-Ittifaq Pak, entong etade gitu kan, si kukut gitu kan. Tapi mungkin ada hal yang lain yang Bapak lakukan, penguatan-penguatan terhadap para pesantren yang menjadi alumni One Pesantren One Product. Baik, terima kasih Pak Tutus, Pak Gubernur yang terhormat, Pak PLT Wali Kota, Ibu Sri Aisyah, Bapak Ibu hadirin, Pak Gufron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab apa yang disampaikan Pak Tutus yang ditanyakan, juga tadi Pak Gubernur sudah sangat jelas menjelaskan program daripada Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi kita nih Pak Gubernur, alhamdulillah kan Pak Gubernur bisa menyampaikan kita masih bagus, Jawa Barat khususnya termasuk yang tinggi Pak ya, 6,07 dibanding nasional. Nah itu tentunya salah satu sumber pertumbuhan potensinya adalah dari pesantren, karena program OPOP-nya Pak Gubernur juga tentunya Pak dengan Pak Tutus itu. Ya tepuk tangan buat Pak Gubernur. Nah, di sini tadi Pak Tutus bertanya, sebagai salah satu sumber potensi pertumbuhan, apa sih yang kemudian kami Bank Indonesia bersama perbankan tentunya dan OJK lakukan? Sebenarnya banyak. Perekonomian ini terdiri dari yang sifatnya konvensional dan bacanya syariah biasanya dibilang. Sebenarnya antaranya kedua itu kalau kita telusuri itu sama, dia convergent, sama pada ujungnya. Cuma memang ada beberapa hal yang membedakan. Sayangnya pesantren yang tadi Pak Gubernur, Pak Tutus juga sampaikan, itu masih banyak mengandalkan tadi di videonya wakaf, kemudian donasi. Secara teori ekonomi Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di pesantren,
ada dua komponen dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya kapital. Kalau dalam rumus Cobb-Douglas, sumber daya manusia ini yang luar biasa. Nah, pesantren memiliki keduanya, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Masih banyak lahan-lahan, yang jelas masih banyak santri-santri yang sangat berpotensi. Kalau dulu istilahnya hanya ngaji fikih, maka sangat tepat program Pak Gubernur, yang sebenarnya ini menjadi program nasional juga Pak Gubernur. Jadi juga ngaji sugih, jadi ajang ngaji sugihnya. Nah, ngaji sugih inilah yang kemudian bagaimana kita mengembangkan potensi yang masih belum teroptimalkan dari sisi pondok pesantren, dari sisi ekonomi syariah, ini yang mau kita angkat. Nah, di sini kami sangat menyambut gembira apa yang dilakukan Pak Gubernur. Secara nasional kami juga mempunyai suatu program yang sifatnya bagaimana mengembangkan pesantren menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Bagi kami membantu tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, kemudian meningkatkan ekspor. Jadi dari inflasinya kita bagaimana mengembangkan pesantren ini dari sumber daya manusianya, memberikan optimalisasi sumber-sumber daya manusia dengan pelatihan, kemudian memberikan bantuan alat industri, baik di sisi pertanian. Sebenarnya nggak hanya Alitifak Pak Utus, banyak kami punya. Kebetulan yang kemarin itu Alitifak tahun lalu sebenarnya. Tahun ini kami jadikan Alitifak sebagai suatu bisnis model, karena kita perlu suatu bisnis model. Kami ingin pesantren juga punya suatu bisnis usaha yang konglomerasi. Jadi di bawah suatu pesantren, pertama di antara pesantren memenuhi kebutuhan ekonominya. Bayangkan ketika permintaan barang di pesantren, makanan, cabai aja misalnya, itu kan salah satu komoditas inflasi. Kalau bisa dipenuhi oleh salah satu pesantren, itu sudah mengurangi permintaan, sudah membantu upaya pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah seperti itu. Makanya kami kemudian membantu masuk, apakah memberikan greenhouse, memberikan teknik mekanisasi dari pertanian, juga alat-alat traktor segala macam seperti itu. Juga kami membuat tidak hanya pada produksinya saja, tapi pasca produksi pengolahannya. Bagaimana kemudian cabai-cabai itu diolah, kemudian bisa dijual tidak hanya di wilayah di antar pesantren, tetapi di luar pesantren, kemudian kepada antar provinsi. Jadi ketika pesantren bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian nantinya itu pesantren bisa apabila produksinya banyak, itu bisa dijual ke tempat lain. Nah ini kan berarti menambah penghasilan pesantren. Tidak lagi perlu mengandalkan donasi ataupun wakaf yang seperti itu. Maka kita juga itu di sisi pembiayaan perekonomiannya. Pilar kedua kita juga punya, ini itu hanya pertanian, kita punya juga yang kepada industri, yang kepada vokasinya, semua kita bantu, kita fasilitasi. Kedua kita masuk kepada pembiayaannya. Kami menyadari perlu pembiayaan, makanya kami bekerja sama dengan perbankan. Pertama itu skimnya ada mulai dari yang subsisten yang baru mulai, itu kita bantu dengan apakah CSR dari Bank Indonesia atau dari perbankan, dan tadi Pak Gubernur punya program mesra sepertinya seperti itu. Kalau kemudian sudah bisa berusaha, ini bisa kita fasilitasi masuk ke dalam pembiayaan perbankan, pastinya itu akan lebih besar. Kalau sudah pembiayaan membesar, maka bisa yang lebih bagus lagi. Di dalam pembiayaan ini tentunya perlu ada suatu pengamanan juga, prudensial dari sisi perbankannya. Maka kita buat namanya kelompok usaha, kelompok pesantren, habit trend, koperasi pesantren tadi sangat bagus. Di sini ada agregator, maka kemudian perbankan di dalam memberikan kredit itu menjadi aman. Untuk kemudian mengembangkannya kita juga bantu kepada pemasarannya. Kita melakukan exhibition pameran-pameran baik di dalam maupun di luar negeri bekerja sama dengan pemerintah Pemprov, kemudian pemerintah di kabupaten kota dan bahkan secara nasional. Jadi kita punya event yang namanya ISEP, mungkin Bapak Ibu di Pak Kiai, para nyai sudah tahu juga di pesantren istilah ISEP. Ini kita dalam rangka melihat potensi para pesantren di mana aja. Tahun lalu sebelumnya pangan, kita masuk kepada yang perikanan Pak Tutus. Ya. Ini perikanan juga salah satu substitusi untuk bahan-bahan pangan, sehingga untuk gizi, untuk mengatasi masalah stunting dan juga kemakmuran. Itu Pak Tutus salah satu yang bisa kita lakukan, itu dua pilar. Pilar ketiga tentunya edukasi seperti ini, bahwa apa sih yang bisa para kaum santri
bisa lakukan untuk kemudian memberdayakan pesantren, bisa menjadi mandiri seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, dan bisa mendukung tadi Jabar Juara bahkan Indonesia Maju di 2045. Mudah-mudahan Pak Gubernur tetap bisa berkontribusi kepada nasionalnya Pak ya. Amin. Tepuk tangan lagi buat Pak Gubernur. Mungkin itu Pak Tutus secara singkat apa sih yang Bank Indonesia bersama perbankan lakukan. Terima kasih. Ya. Baik Pak Bambang, terima kasih. Peranan BI dalam sektor keuangan, bukan hanya sektor keuangan ternyata, pendampingan, penguatan melalui fasilitasi, pemberian sarana dan prasarana sudah dilakukan beliau, dan insya Allah akan terus mendukung perkembangan OPOP di 2023 dan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya ingin beralih kepada Evermos sebagai salah satu marketplace yang fokus pada kebutuhan umat muslim. Kelihatannya kontribusi apa yang dilakukan bersama antara Pemprov, khususnya program OPOP, dan Evermos menjadikan Jawa Barat sebagai daerah ketahanan pangan yang kuat. Jadi apa-apa saja sih yang akan dilakukan gitu kan terkait dengan hal ini. Maka Kang. Terima kasih Pak Tutus, yang terhormat Pak Ridwan Kamil, Pak Bambang, Pak Wali Kota, Bu Aisyah. 3 menit saya ingin menyampaikan tentang Evermos dan apa yang bisa kita support. Pak Ridwan Kamil, Evermos ini adalah startup teknologi yang lahir, berkembang, dan berkantor pusat di Bandung. Jadi kami asli Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Saat ini pegawai kami 600 orang dan kami sudah mendapatkan investasi dari venture capital hampir 1,5 triliun rupiah Pak Ridwan Kamil. Dan itu apa yang ingin kita lakukan dengan duit itu dan juga dengan tim sekian adalah kita pengen mensupport program-programnya Bapak Ridwan Kamil untuk memajukan brand lokal dan dalam hal ini produk-produk dari pesantren. Nah, kita sudah konkret Pak RK, di Evermos ini sudah kita membantu 6 brand OPOP, 6 brand pesantren OPOP. Ada Darut Tauhid, omsetnya sekitar 1 miliar. Ada dari pesantren Mutiara Bandung, omset sekitar 300 juta. Intinya Evermos menyediakan platform untuk para brand-brand lokal termasuk brandnya OPOP. Kita bisa membantu menjualkannya melalui jaringan reseller. Jadi saat ini kita punya sekitar 140.000 reseller di 1.400 kecamatan di Indonesia. Sehingga kalau masuk Evermos insya Allah kita bisa mensupport penjualan produknya ke berbagai macam daerah di Indonesia. Selain itu kita bisa mensupport penjualan online-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen menjual di marketplace, entah itu toko orange atau toko hijau, tetapi tidak punya SDM-nya, silahkan hubungi Evermos, insya Allah kita bisa mensupport. Selain itu, Bapak Ibu kita juga punya jaringan kerjasama toko-toko offline, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau punya produk yang mau dipasarkan secara offline, kita pun juga punya toko-toko offline untuk menjual produk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Gubernur, Bapak Kadis, support kami tidak hanya dalam menjualkan produk-produk dari brand lokal, support kami juga sampai ke operasional di belakangnya atau value chain. Misalnya kita bisa sampai support permodalan. Sebagai informasi, pondoknya Agim itu pernah kita support lebih dari 2 miliar permodalan untuk membantu produksi dan kemudian kita bantu jualkan juga. Nah intinya Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ridwan Kamil, Evermos di sini siap untuk mendukung Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur maupun sebagai capres-cawapres ya. Amin. Untuk memajukan brand lokal Indonesia sehingga banyak brand yang berkembang, kecil menjadi brand menengah, yang menengah menjadi brand besar, sehingga Indonesia bisa jadi negara maju, bisa menjadi negara yang keempat di dunia. Saya Gufron Mustaqim, CEO dan co-founder Evermos, mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini dan siap all out support untuk program dari Pemprov Jabar. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Gufron. Ini ada tanggapan nih dari Pak Gubernur nih terkait dengan Nih Evermos. Bapak Ibu, Kang Gufron punya duit 1,5 triliun untuk memajukan ekonomi di Jawa Barat, Indonesia. Jadi tugas para pesantren sekarang keliling pastikan yang kecil jadi sedang, yang sedang jadi besar, yang besar jadi konglomerat, amin.
pertolongan Allah hari ini diberitahu, tadi saya nggak tahu, makanya saya datang ke sini, sudah qadarullahnya mendengar, sehingga makin semangat ya Bu, bahwa kunci dari semuanya itu kadang-kadang hanya satu, apa coba? Silaturahim. Oh, makanya betul hadisnya ya, panjang silaturahim, panjang rezeki. Nah, tadi sudah dipaparkan modalnya, menjualkannya. Kang Gurwan usia berapa? Umurnya masih 31, duitnya udah triliun. Wah. Dan udah pakai peci, berarti peduli sama umat, setuju ya? Jadi sekarang tugas Pak Tutus saya perintahkan ngobrol yang panjang, prak aja langsung ngabret, digaspolkan sampai akhirnya kemana-mana terdengar Jawa Barat, ekonomi umat, ekonomi pesantrennya juara dunia insya Allah. Atur jazakallah. Baik, terima kasih. Pak Tutus, Siap, tambahan sedikit. Biar konkret saya bagi nomor handphone saya ini. Iya. Manfaatkan nih nomor Oh, handphonenya nih. tulis. Karena sudah Iya. janji di depan Pak Gubernur. Ya, nomor saya Bapak Ibu 081 225 756 428. Itu nomor HP saya langsung. 081 225 756 428. Saya sangat semangat bantu OPOP karena saya 6 tahun nyantri. Jadi saya 6 tahun mondok di Yogyakarta. Jadi makanya saya pengen bagaimana bisa membantu agar perekonomian di pondok pesantren bisa berkembang pesat insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain Evermos, saya ingin Bapak Ibu yang dari off taker mohon berdiri sejenak saja. Maka ya dari off taker mohon bisa berdiri. Mana saja Mana coba. perusahaan-perusahaan pembeli Ayo, produk coba. OPOP? Yang berdiri, yang off taker. Alhamdulillah. Nih, berdiri dulu. Berdiri. Gini, ada doa tidak tertolak. 1, doa musafir, saya musafir. 2, doa pemimpin adil, insya Allah saya pemimpin adil. Nah, 2 pintu ini saya buka sekarang. Saya doakan yang berdiri, partner-partner OPOP ini, usahanya makin besar ya Allah. Usahanya juga makin barokah. Makin bisa membantu umat melalui kegiatan bisnisnya, amin. Dan semuanya yang sudah berniat menolong, membantu, dipanjangkan umurnya, dimuliakan hidupnya, dan dijauhi dari segala mara bahaya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tembus ke langit, amin. Hatunun. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah yang sebetulnya Pak Gubernur ingin lama, tapi karena memang ada janji beliau ada acara lagi. Sebelum mengakhiri, ada barangkali Pak Gubernur, karena di sini juga banyak santri ya, ada juga sepeda dari BJB, mungkin bisa nanti memberikan pertanyaan Pak Ya Gubernur. udah, ini mah rezeki yang hadir di menit ini. Siapa yang mau sepeda? Ya. Siapa yang ulang tahun di minggu ini? Ada? Ada yang ulang tahun di akhir bulan November, ada? Ada? Saya hitung sampai 5. Ada nggak yang ulang tahun di bulan November? Ada yang Akhir. ulang tahun mana? Santri-santri. Kamu lahir tahun bulan apa? Lahirnya bulan apa? November dulu, November. Bulan dulu. November, yang lahir bulan November. Ade lahir bulan apa? Belakang itu Nah, ini November. si Teteh. Itu tuh sok sini. Teteh yang bulan November tuh. Teteh, itu bukan panitia, nggak boleh panitia mah. Ah ini. Ibu lahir bulan tanggal 7 November ya, masih boleh lah. Ibu peserta apa panitia? Saya dari Almasturiah. Jadi Oh, dari pesantren, dari peserta. Ya udah, boleh ambil satu. Dah? Iya kan belum bisa naik sepeda. Nanti dikasih uang aja dari Pak Gubernur 250.000 aja. Ya. Udah ini dicatat, nanti lewat ajudan ambil uangnya Bu. Ya. Adek sini,
Kita wawancara aja. Coba kita tes ya. Namanya siapa? Lihat ke Pak Wali, coba. Namanya siapa? Mic-nya dikemulutin. Namanya siapa? Nur Hayati. Nur Hayati yang keras. Namanya siapa? Nur Hayati. Sekolahnya di mana? MTS Anur. Oh di Anur, oke ya. Sekarang jawab. Kalau berhasil menjawab jawaban 5 benar, hadiah sepeda, oke? Cuman jawab aja, ini pepatah ya. Bagai pinang dibelah, 2. betul. Tepuk tangan. Bagai memancing air di air, ulangi. Bagai memancing di air, jangan lihat orang lain, kamu aja pakai logikanya, deketin ke mulutnya. So. Tadi kan udah betul. Ulangi lagi pertanyaannya. Jawab yang ada di hati aja. Bagai memancing di air, jangan lihat ke yang lain. Jawab aja. Bagai memancing di air, Air laut. di air laut. Ya, belum benar, oke. Ulangi lagi, masih urusan air. Bagaikan air di daun, daun apa? Ayo dijawab aja, bagai air di daun, Laut. dengerin pertanyaannya. Kalau daun berarti daun-daunan, tanam-tanaman ya. Kalau air jenis-jenis air. Saya ulangi lagi. Bagai air di daun, Taras. daun talas, betul. 2, 3 lagi. Bagaikan burung di dalam Sangkar. sangkar, 3, betul. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai belang. Kira-kira aja ya. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai Baunya. menuai daun, salah, menuai badai. 2 lagi, dikit lagi. Ada udang di balik Batu. bakwan, ya batu, betul. Satu lagi, tuh Ah. dia sepedanya siapin. Siap, tar dulu. Air beriak tanda, Ayo, air beriak tanda. air beriak tanda, Angin. tanda masuk angin katanya, salah. Oke, satu lagi. Bak kacang lupa pada Kulitnya. kulitnya, ya tepuk tangan. Tepuk Udah. tangan, alhamdulillah. Alhamdulillah sok. Sok dicandak. Salim dulu atuh. Ya, hati-hati masuk angin ya. Satu lagi Pak Gub. Air beriak tanda masuk angin, betul. Satu lagi. Satu lagi. Sekarang buat laki-laki, kasihan laki-lakinya udah, perempuan tadi udah, ibu-ibu udah. Laki-laki, kamu laki-laki. Nah, buat laki. Ya, tar dulu. Siapa di sini? Coba kamu ke sini. Udah kamu aja, ya. Pegang mic-nya. Gampang ini mah pertanyaan anak TK-nya sini. Tapi harus hafal. Tapi beda-beda tiap daerah. Coba tirukan suara ayam di Bekasi di pagi hari. Suara ayam. Nggak kedengeran yang keras. Gimana suara ayam di Bekasi? Itu mah suara Pak Wali di paripurna gitu suaranya. Oke. Kedua, coba sebutkan, suarakan suara kucing di Bekasi gimana? Perasaan gak gitu meongnya? Cuma meong menjelang buka puasa. Oke. 3 lagi. Coba tirukan suara buaya darat. Gak gitu buaya darat mah. Buaya darat mah gini. Ti, kamulah cintaku satu-satunya. Gitu. Itu suara buaya darat. Oke. Keempat.
Coba suara mamah kamu kalau manggil kamu teriaknya gimana? Andri sini, Wah, sini apa biasanya? tolongin mama gitu. Oh, tolongin mama. Memasak, mengepel, beresin kamar, biasanya tolongin apa? Tolong ke warung, Pak. Oh, tolong ke warung. Nah, itu mah saya juga sama dulu. Ya, dikit-dikit beli mixagrip, dikit-dikit beli es bonbon dan sebagainya. Dinikmati aja. Oke, ambil sepedanya dari Pak Gubernur sama-sama. Dah. Baik. Ingat-ingat ya suara buaya ya, awas. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan buat para narasumber dan sekaligus Pak Gubernur. Mohon maaf barangkali sebagai moderator ada kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat beliau. Mangga saya serahkan lagi ke MC. dari Pondok Pesantren Mahabatul Rasul dan Fraternitas Global Utama. Ya, dan pengumuman ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Juri, Ibu Hajah Diana Sari DEM MGT PhD. Kepada Ibu Diana Sari kami persilahkan. Yang terhormat, Bapak Gubernur Jawa Barat, Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, yang kami hormati, PLT Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adianto Cahyono, PLT Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat Dr. Bambang Pramono, Direktur Evermos Gufron Mustaqim, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dr. Andes Kusmana Hartaji MM, dan tentunya yang kami hormati pimpinan Ponpes An-Nur Ibu Hajah Siti Aisyah, para juri OPOP 2022,
para off-taker, para peserta OPOP 2022, Ibu dan Bapak hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah kehadirat Ilahi Robbi, karena dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti acara puncak OPOP 2022. Tepuk tangannya. Baik, izin Pak Gubernur sekedar memberitahu bahwa juri pada OPOP 2022 ini dan juri dari OPOP-OPOP yang sudah ada terdiri dari kami para akademisi, para perwakilan pesantren dan juga perwakilan praktisi bisnis. Juri pada tahun 2022 ini adalah saya sendiri, Diana Sari dari Universitas Padjadjaran, Dr. Atalia Praratia Kamil dari Dekranasda, Profesor Wawan Dewanto dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Meriza Henry dari Universitas Widya Tama, Haji Wildan SAG dari Kementerian Agama RI Wilayah Jawa Barat, Haji Khotimul Banin Muhyiddin dari Pondok Pesantren Pagelaran II Subang, Haji Peri Risnandar dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, Dr. Umi Wahidah dari Pondok Pesantren Nurul Iman, Ustadz Ahmad Tazakka Bonanza dari Pondok Pesantren Al-Idrisyah, Tanti Mulyanti dari Bank Indonesia, Azlan Indra dari Evermos, Bima Krida dari Astra Internasional, Budiana Kartawijaya dari Pikiran Rakyat, Adi Satya Dharma Oktavia dari CV Inovasi Nusantara, dan Lailatul Komariah dari PT Astra Internasional. Tadi sudah disebutkan bahwa manfaat dari OPOP ini memang sudah sangat banyak. Tetapi yang ingin saya highlight di sini sebagai juri adalah pelaksanaan OPOP sendiri. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Tutus yang sudah menggawangi OPOP, sehingga OPOP sudah dapat menyelenggarakan pertandingan atau kompetisi ini semakin baik dari tahun ke tahun, dan juga terbukti dengan OPOP mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Dan telah hadir di sini adalah 16 peserta OPOP. 16 peserta ini adalah yang mengikuti kompetisi OPOP tahap ketiga. Dan 3 peserta terbaik OPOP Jawa Barat 2022 adalah Pondok Pesantren Versi 259 Kabupaten Bandung, bidang usaha perdagangan umum. Pondok Pesantren Binaul Ummah Kabupaten Kuningan, bidang usaha peternakan. Pondok Pesantren Al-Masriyah Sukabumi, bidang usaha perikanan. Ya, terima kasih banyak yang dapat kami sampaikan. Kami pamit hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang 3 peserta terbaik OPOP Jabar 2022 Pondok Pesantren Versi 259 Binaul Ummah dan Al-Masriyah Sukabumi untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan atas nama peserta Rizky Desiandi dan Pondok Pesantren Versi 259, kemudian Mama Pragna dari Pondok Pesantren Binaul Ummah, dan atas nama peserta Muhammad Hanan dari Pondok Pesantren Al-Masriyah Sukabumi atau yang mewakili. Baik, kami undang juga yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia dan Bapak Kadisbud Jawa Barat.
untuk menyerahkan hadiah dari juara 3 terbaik OPOP 2022. Baik, dan kami juga mengundang yaitu PLT Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Dr. Bambang Pramono SDMA untuk bisa ikut mendampingi. Selamat sekali lagi kami ucapkan untuk 3 terbaik dari OPOP 2022. Baik, dan kami juga akan mengundang kepada Ketua Dewan Juri Hajah Diana Sari SE untuk bisa bergabung bersama-sama mengabadikan foto, mengabadikan momen siang hari ini. Dan inilah sekali lagi juara Pondok Pesantren tingkat Provinsi Jawa Barat OPOP 2022. Ya, dan 3 terbaik ini merupakan terbaik dari bidang usaha masing-masing. Untuk Pondok Pesantren Persis 259 ini bidang usahanya adalah perdagangan umum, kemudian Binau Umar, peternakan dan juga Al-Mas Turias Sukabumi di bidang usaha. Dan masing-masing pondok pesantren mendapatkan uang tunai 400 juta rupiah. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan dan semangat untuk ketiga terbaik Ponpes Provinsi Jawa Barat OPOP 2022. Baik, dan berakhirnya yaitu diumumkan juara pondok pesantren tingkat Provinsi Jawa Barat OPOP 2022. Maka berakhir pula kebersamaan kita di Temu Bisnis dan pameran produk OPOP 2022. Ya, dan kalau melihat ada sebelah kanan kita, Ya. ada sebuah tanaman hias, ini adalah sebuah cindera mata yang akan diberikan oleh untuk gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil dari PT Lintas Global Utama. Baik, dan juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah bergabung. Ya. Terima kasih. Yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube. Terima kasih banyak di pagi hari teman-teman OPOP dari Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian juga dari daerah yang lain. Ya. Juga ada Kepala Dinas KUK dari Sumatera Barat. Baik, dan Bapak Gubernur kita sudah mau meninggalkan ruangan karena bersiap-siap rekan-rekan media yang ingin doorstop kepada Bapak Gubernur, kami persilakan berada di area ruangan. Baik, dan tentunya ini sebuah hal yang sangat istimewa ya, dan kita berdua harus pamit undur diri ya, dan ini adalah persembahan terakhir dari teman-teman kita. Tapi sekali lagi saya Prima Ramadan. Saya Paramita Sumantri pamit. Sampai bertemu lagi nanti Temu Bisnis dan pameran produk OPOP 2023. Dan inilah penampilan terakhir, persembahan terakhir teman-teman kita dari An-Nur. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum.
مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في عين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزن وداني من الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزن وداني من الدجى يا زين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عزيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عزيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله أم ينحو الملخندين يا واسع العنين أهلا ابتسامة أهلا مرحبا يا سيد الكونين أم ينحو الملخندين يا واسع العينين أهلا ابتسامة يا سيد الكونين إمتى حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عزيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عزيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya lupakan itu ya. Oke, yang naiknya pada niat. Oh ya udah ya. Luar biasa tadi penampilan Ini dari Anur ya. dari Anur. Masya Allah. Bentar. Ini kita berada sini aja deh ya. Sini aja. Dan ada juga informasi ya bahwa pada hari ini ternyata ada sebuah kategori juga yang
sebuah kategori yang bisa dibilang ini akan menjadi sebuah kebanggaan untuk teman-teman yang sudah berada di kebersamaan kita mulai dari pagi hari sampai dengan baru saja ya. Yaitu adalah teman-teman yang sudah berada di sini ya, menjajakan, memperlihatkan hasil-hasil produk UMKM-nya. Nanti kita akan mengumumkan siapa-siapa saja pemenang booth terbaik per wilayah. Ini saya yakin pasti semua teman-teman ini yang punya produk-produk unggulan yang dipamerkan di sini sudah tidak sabar ya. Baik, dan kita akan umumkan ini dia pemenang dari booth terbaik di kegiatan Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022. Siap-siap. Siapa kira-kira booth terbaiknya? Kita mulai dari juara ketiga barangkali ya Kang ya. Ini wilayah 1 sampai wilayah 5 masih ada nih. Masih ada, masih semangat. Ya? Masih semangat coba. Booth terbaik. Oke. Siap-siap ya wilayah 1 sampai 5. Dan untuk juara ketiga. Siapa kira-kira juara ketiga? Selamat untuk wilayah. Berapa? Sampai gitu aja kali ya. Jangan Kang, kasihan Kang. Kira-kira berapa? Juara berapa? Wilayah berapa? Juara ketiga, selamat untuk wilayah 4. Luar biasa, selamat untuk wilayah 4. Boleh silakan perwakilannya siap-siap ya. Bersiap. Bergabung dengan kita. Lanjut, kita naik ke juara 2. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Wilayah mana? Berapa? Ada yang tahu? Atau ada yang mau? 5? Ada lagi? Hanya 5 nih yang mau? 3? Oke. Juara 2. Pemenang booth terbaik Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022 adalah wilayah 1. Selamat untuk wilayah 1, boleh bersiap-siap mendekati area panggung. Boleh perwakilannya ataupun juga pendampingnya ya. Perwakilan atau pendampingnya silakan untuk bersama-sama. Wilayah 4 dan wilayah 1. Dan tunggu sebentar. Ditahan dulu, Masih tunggu dulu sini ya. Sudah tidak sabar ya. Biasanya suka lama kalau kita panggil lama. Ini sabar di sini dulu. Masih ada, berarti masih ada sisa? Ini nih. 3 lagi nih, kira-kira siapa nih yang juara 1? Dan untuk juara pertama. Jatuh. Nyari apa Kang? Jatuh. Oh jatuh, beda jatuh, beda. Kan biasanya gitu kalau MC. Baik. Dan juara pertama. Musiknya belum tegang deh. Deg. Ayo Kang. Juara pertama selamat untuk wilayah Indonesia memilih. Wilayah 2. Selamat untuk wilayah 2. Kami persilakan untuk para pemenang dari wilayah 4, wilayah 1 dan wilayah 2 sebagai juara 1 hingga 3 pemenang booth terbaik. Silakan perwakilan ataupun pendampingnya. Silakan. Boleh Bapak dan Ibu. Dan yang akan menyerahkan hadiah, kami undang Pak Daniar. Kami undang Bapak Daniar untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang booth terbaik di Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022. Oke, dan ini pasti bertanya-tanya kenapa wilayah-wilayah inilah yang menjadi juaranya. Berdasarkan apa sih sebenarnya? Kenapa mereka bisa menjadi seorang juara? Ya, jadi penilaiannya ada 2, mulai dari hospitality dan juga kreativitas. Oke, baik. Jadi Pak mohon maaf untuk kerapihan tulisan tangan tidak dinilai ya Pak ya? Oh tidak dilihat. Okay. Baik, boleh langsung diserahkan. Oh belum ada. Oh kami undang juara 3 dari wilayah 4 ada?
perwakilan ataupun pendampingnya? Juara 1 ada, wilayah 2 mana wilayah 2? Wilayah 4 Oh sudah ini ada, wilayah 2 oke. sudah, juara 1 sudah. Juara 2 wilayah 1, wilayah 1 mana? Oh Bapak Oke, juara sudah. 3 wilayah 4? Oh ini, baik. Dan Baik. kami silakan kepada, mohon izin boleh bergeser dulu ke sebelah kanan, 2 langkah. Bergerak ke sebelah kanan, oke, biar di tengah, nah bagus. Nah. Baik, dimulai dari juara ketiga akan diserahkan hadiah dari wilayah 4. Ya. Selamat kami ucapkan juara 3. Baik, sudah diabadikan. Boleh berlanjut ke juara 2, stand terbaik pameran produk OPOP 2022. Sekali lagi ada beberapa kriteria ya Bapak dan Ibu. Booth ini menjadi pemenang terbaik dari pemenang booth terbaik pameran produk OPOP 2022. Lanjut ke juara 1. Nah ini dia wilayah 2. Kalau kayak gini ya mendadak pengen kenal sama si anak. Mendadak pengen kenal aja. Karena juara ya Kang ya. Pak mohon izin boleh lihat kamera di sini karena kita masih tergabung di Zoom dan juga YouTube. Ya, ini dia para pemenang-pemenang yang terbaik di antara kriteria hospitality dan juga kreativitasnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Daniel. Untuk para juara ya, terima kasih banyak dan untuk yang belum berhasil menjadi juara jangan berkecil hati karena kita masih ada kesempatan di waktu yang lainnya ya. Betul. Baik Bapak dan Ibu, dengan penyerahan hadiah tadi dari pemenang booth terbaik, maka berakhir pula kebersamaan kita di acara Temu Bisnis dan Pameran Produk OPOP 2022. Akhirnya saya Prima Ramadan pamit undur diri. Dan saya Paramita Sumantri pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa di OPOP 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan untuk total transaksi OPOP 2022. Total transaksi sebelumnya ada 11.142.534.204 rupiah. Dan luar biasa, transaksi on the spot 31.5.232.796 rupiah. Dan total transaksi 42.147.767.000 rupiah. Selamat untuk OPOP 2022. Kami undang teman-teman panitia, para pendamping, dan pemenang untuk menuju ke panggung dan berfoto bersama. Sekali lagi kami undang seluruh panitia, pendamping, para pemenang untuk berfoto bersama di area panggung. Terima kasih.